Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Insyaallah sebentar lagi kita akan mulai ya. Silakan sambil disiapkan airnya. Silakan ambil air wudhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yuni. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu bersemangat ya di dalam menjemput kesembuhan, keberkahan dari Allah. Mohon ditunggu sebentar ya, kita akan segera mulai. Silakan bisa mengambil air wudhu terlebih dahulu, terus kemudian melepas jimat-jimat, membakar jimat, kemudian menutup foto-foto makhluk bernyawa, kemudian ambil air wudhu. Waalaikumsalam Kak Elda. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala untayan kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang begitu luar biasa, begitu dahsyat yang kita rasakan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, malam Senin, saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan syurganya Allah dalam sesi terapi langit. Sesi yang insya Allah atas izin Allah mudah-mudahan dengan melalui perantara terapi Al-Quran, Allah berkenan memberikan kesembuhan kepada kita semuanya yang saat ini mengalami keluhan yang mungkin sudah menahun. Mudah-mudahan atas izin Allah, dengan melalui perantara terapi Al-Quran, Allah berkenan ya mendamaikan hati kita yang mungkin selama ini berkonflik, yang mudah emosi, mudah marah, menyimpan dendam, ya, menyimpan benci, atau mungkin kita merasa ada luka batin di dalam diri kita, maka insya Allah semua keluhan ini akan kita bantu dengan terapi Al-Quran. Ya, atas izin Allah tentunya semua ini akan memberikan efek dengan beberapa syarat teman-teman. Yang pertama, teman-teman yakin bahwa dengan melalui perantara Al-Quran ini sebagai sebuah sarana kesembuhan, karena Al-Quran ini adalah asyifa. Terus kemudian yang kedua, ya, meninggalkan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa yang sering kali kita sepelekan. Terus kemudian yang berikutnya ya, mengikuti adab-adab. Yang pertama adalah ya berwudu terlebih dahulu. Terus kemudian waalaikumsalam ya Kak Fitri, terima kasih sudah hadir teman-teman semuanya. Terus kemudian menutup foto-foto makhluk bernyawa ya, walaupun itu posisinya di luar kamar atau di ruang tamu atau mungkin dimanapun, selama foto-foto makhluk bernyawa itu ada di dalam rumah yang kita tempati, maka ini akan bisa menjadi penghambat keberhasilan terapi Al-Quran. Karena malaikat tidak berkenan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada foto makhluk bernyawa. Termasuk patung-patung apalagi ya. Dan termasuk boneka-boneka. Kalau misalkan teman-teman ya punya anak yang sedang main boneka, tidak menjadi masalah sebetulnya. Tapi ketika tidak dipakai, mohon bisa disimpan di lemari. Seperti itu. Kak Mama IKY, Kak Mama Iki, ini lancar ya. Insya Allah jaringannya lancar. Karena di sini kelihatan ada tandanya hijau ya. Insya Allah lancar. Kalau bermasalah silakan keluar dulu. Terus kemudian masuk lagi ke room live-nya. Waalaikumsalam Kak Asep, Kak Sunarti, Kak Larasati, Kak Putra. Kak Putra Sunda, apakah sekarang sudah menikah? Ya. Untuk permasalahan hati, ayo konsultasi lewat Japri ya, lewat DM. Biar nanti lebih privat, lebih nyaman juga kalau konsultasi lewat DM. Ya. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban secara tuntas, secara totalitas ketika terkait seseorang, terus kemudian terkait nanti khawatirnya ada aib-aib yang diumbar gitu ya. Sehingga saya sarankan untuk bisa DM. Seperti itu. Kemudian Kak Rizva, waalaikumsalam Kak Isya,
Kak Mukhtarinova, kalau termasuk foto diri kita ya, semua foto makhluk bernyawa silakan diturunkan. Diturunkan bukan sekedar diturunkan tapi ditutup. Ditutup, disimpan. Ya. Kak Sela belum, ya belum mulai. Sebentar lagi insya Allah 15 menit lagi kita akan mulai ya. Terus kemudian termasuk foto-foto pernikahan ya, foto habaib, foto syekh, foto ulama, foto presiden termasuk ya. Ini silakan disimpan saja di album seperti itu. Nomor wawa tidak aman ya, tidak aman. Nanti potensi kalau menyebutkan nomor wawa ini potensi pelanggaran ya. Pelanggaran. Kak temporari agar lulus tes atau ujian. Ini ujian apa ini? CPNS ya? Atau ujian anaknya, kenaikan kelas, kelulusan. Doanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini intinya adalah doa diberikan kemudahan, ya, dijauhkan dari kesulitan. Ini minta kepada Allah. Mungkin sulit menghafal, kalau belum hafal nanti saya share atau teman-teman DM ya, nanti saya share doanya. Seperti itu. Karena kalau saya ucapkan doanya mungkin teman-teman nanti kesulitan untuk menghafal. Tapi mudah-mudahan sudah hafal ya. Doanya singkat. Nanti teman-teman bisa Google saja ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi kalau di pencarian doa mohon kemudahan urusan hidup. Nah, seperti itu. Nanti muncul doa itu insya Allah. Atau ketik saja kalimat depannya Allahumma la sahla. Seperti itu. Nanti akan muncul doa Allahumma la sahla ya. Nanti silakan dicatat, nanti akan muncul. Tinggal Google saja nanti ketemu. Seperti itu ya. Kalau doa untuk jodoh ini tidak ada doa khusus ya. Yang ada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja diamalkan. Lalu perbanyak istighfar. Insyaallah nanti akan ya Allah tunjukkan jodoh yang terbaik. Yang penting kuncinya 3. Berdoa dulu, kemudian berusaha secara maksimal. Yang ketiga adalah B. B-nya adalah berkaca teman-teman, bercermin ya. Bercermin itu ya artinya kita boleh ngarep jodoh yang terbaik, tetapi ngaca dulu apakah kita pantas mendapatkan jodoh yang hafal Quran, jodoh yang soleh, yang solihah, sementara kita masih gini-gini aja gitu ya. Harus diimbangi dengan peningkatan kualitas diri dong. Ya kan? Peningkatan kualitas diri. Kalau kita ngarep jodoh yang terbaik, perbaiki diri kita. Ya, fokus perbaiki diri kita, maka Allah akan datangkan orang-orang yang sesuai dengan visi misi kita, orang-orang yang sevibrasi gitu ya, orang-orang yang satu visi misi. Percaya deh. Jadi dunia ini punya keunikan, namanya sunatullah teman-teman ya. Ini termasuk bagi teman-teman yang saat ini sedang membangun keluarga, sudah berkeluarga atau siap-siap membangun keluarga. Maka kalau ingin suaminya menjadi baik, kalau ingin mendapatkan calon yang terbaik, kalau ingin dikelilingi sahabat yang terbaik, ya, maka fokus memperbaiki diri. Fokus memperbaiki diri, maka Allah akan dekatkan orang-orang yang juga memperbaiki diri di sekitar kita. Sebaiknya kalau Allah jauhkan orang-orang yang tadinya mungkin dekat dengan kita, padahal kita sedang memperbaiki diri, maka ini mudah-mudahan cara Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang negatif. Seperti itu, ya. Doa agar warung rame, saya sudah buatkan videonya Kak Agustina. Ya, silakan cek VT-nya di akun Terapi Langit. Ada 3 doa yang bisa Kak Agustina amalkan. Ya, ada 3 doa nanti. Ini cukup panjang doanya soalnya. Jadi silakan nanti cek di video saya di akun Terapi Langit ya. Itu belum lama kok saya buat, sekitar 2-3 hari yang lalu. Gitu ya. Termasuk foto anak-anak, foto nikah ya, Kak Mukhtarinova silakan disimpan. Insyaallah kita mulai lagi 5 menit lagi. Silakan disimpan karena ini bisa menjadi sarang atau media tempat tinggal jin, namanya jin dasim. Mereka bersarang di foto-foto yang ada di rumah. Kalau tidak percaya, coba teman-teman simpan dulu foto-fotonya ya, ditutup. Rasakan hati itu lebih tenang ketika rumah itu tanpa foto, tanpa patung. Dan ini sudah banyak sekali testimoni sembuh dari penyakit, terus kemudian hatinya lebih tenang, sudah tidak lagi emosian,
setelah menutup foto-foto rapat-rapat. Jadi tidak menganjurkan untuk dibakar ya. Biarkan saja, kita bukan dalam rangka mengharamkan foto, tetapi di sini berdasarkan sedikit pengalaman saya, ternyata banyak kasus gangguan jin, gangguan rumah tangga, penyakit kronis itu disebabkan karena gangguan sihir, gangguan jin. Dan gangguan sihir, gangguan jin ini menempati foto-foto makhluk bernyawa. Nah, teman-teman silakan buktikan, disimpan misalkan 1 minggu saja. Apa yang dirasakan? Insya Allah nanti semakin tenang. Yang biasanya emosian, galau, baperan, tersinggungan, ya, dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung, sedikit konflik saja jadi ribut sama suami. Nah, ini bisa jadi masih menyimpan foto-foto makhluk bernyawa yang ada di rumah atau termasuk boneka begitu ya. Dibuktikan 1 minggu saja. Kalau nggak ada perubahan, ya silakan saya serahkan kembali kepada teman-teman. Pada dasarnya hukum foto itu boleh ya teman-teman. Hanya saja di sini madharatnya atau kerugiannya jauh lebih besar seperti itu. Termasuk boneka Kak Vi. Boneka kalau nggak dipakai silakan masukkan ke lemari atau ke kardus yang tertutup. Kalau sedang dimainkan anak-anak boleh-boleh saja, silakan. Ya, tapi ketika sedang tidak dipakai, sedang nganggur tuh masukin ke kardus yang tertutup atau lemari yang tertutup, bukan lemari yang kaca ya. Termasuk gambar binatang Kak Agustina ya, gambar-gambar binatang, ini gambar makhluk bernyawa. Ini menjadi sarang atau media tempat tinggal namanya jin dasim. Jin dasim ini seringkali mengacaukan rumah tangga ya, mengacaukan rumah tangga. Terus membuat hati itu sumpek, panas, emosian. Dan target jin dasim itu membuat rumah tangga itu bercerai teman-teman. Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah 102, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi ada segolongan jin yang memang tugasnya membuat rumah tangga suami istri ini bercerai. Itulah jin dasim. Jadi teman-teman nanti apakah boleh dipajang lagi? Teman-teman buktikan sendiri deh apa yang teman-teman rasakan ya. Kita bukan sedang bicara hukum boleh tidak boleh ya. Kalau saya menghukumi foto ini boleh ya, foto itu boleh, tetapi madharatnya atau kerugiannya itu jauh lebih banyak sebagai sarana tempat tinggal jin seperti itu. Makanya ada film-film horor yang kadang bener juga ya. Teman-teman mungkin sering lihat film horor yang fotonya nangis sendiri gitu kan, ketawa sendiri gitu. Ini sebetulnya ya ada benernya juga, walaupun banyak nggak beresnya juga, tetapi khusus yang seperti itu ya ada benernya juga, walaupun secara nyata nggak mungkin juga ya foto kemudian ketawa sendiri. Tapi ini sebagai penanda bahwa memang foto-foto makhluk bernyawa ini menjadi sarana tempat tinggal jin. Waalaikumsalam Kak Siti, Kak Eli. Wah, Kak komunitas bisnis muda ini cowok nyasar ini. Saya tahu ini pelakunya. Mas Zahid, selamat bergabung Mas Zahid. Kas Rosiu Helda, waalaikumsalam. Ya, Kak Muhtarinova sebaiknya diturunkan seperti itu. Sekarang tikus hilang, datang kecoa. Oke, ruqyah ya, rumahnya silakan diruqyah. Kalau sudah dipastikan Kak Julaiha sekitar rumahnya ini bersih, terus kemudian sekelilingnya memang bersih, lingkungannya bersih, ternyata banyak kecoa, atau mungkin dicek juga ya lubang-lubang pembuangan pengairan ya, terus kemudian dicek bersih, ternyata nggak tahu ini dari mana kecoanya, maka coba diruqyah. Silakan siapkan 1 ember air, nanti kita akan gunakan untuk menyiram. Menyiram apa? Menyiram rumah, halaman rumah, dan kemudian dicipratkan ke seliling kamar-kamar ya, ruangan-ruangan yang ada di kamar, yang ada di rumah kita. Kalau dinding bagusnya dikasih apa? Banyak hiasan ya, lukisan misalkan pemandangan alam, pohon-pohonan, bunga, kemudian kaligrafi juga bisa dipajang ya, tapi perhatikan kaligrafinya karena ada kaligrafi yang menyesatkan, seolah kaligrafi padahal tulisannya tulisan Bible ya, tulisan Injil, ayat-ayat di dalam Injil. Terus kemudian ada kaligrafi yang di situ sebagai jimat. Ciri-cirinya ada misalkan bentuk segitiga, kotak, terus kemudian ada gambar pedang, ada huruf-huruf Arab ya, huruf hijaiyah yang di situ dipotong-potong.
Nah, ini ada wafak di dalamnya, ya. Itu maka hati-hati, bukan menjadi keberkahan, malah justru ya ini menjadi pengundang gangguan jin. Seperti itu. Banyak yang merana kalau terapi nggak live. Ya, Kak Siti. Kita rencana atur ya. Atur untuk live-nya. Jadi sehari libur, sehari live. Untuk Senin kemungkinan kita libur, kemungkinan ya kita live lagi sekitar hari Selasa. Rabunya libur, Kamisnya kita live, ya Jumatnya libur, Sabtunya live. Jadi seperti itu. Jadi kalau pas live, insya Allah pagi dan malam kita live. Pagi jam 6 WIB, terus kemudian malamnya jam 20 WIB. Membedakan huruf Arab yang dipotong-potong gimana? Ya silakan difoto dulu, nanti kirimkan. Ya kalau misalkan teman-teman punya kaligrafi yang aneh-aneh, silakan dikirim, difoto, dikirimkan melalui DM. Nanti akan coba saya deteksi, saya lihat apakah ini terlarang atau tidak. Barangkali tulisannya karena ada ya sekarang seolah-olah seperti jimat, padahal tulisannya ya tulisan biasa, ya. Misalkan aku belum makan itu ada, ya. Aku cinta kamu, tapi ditulis dalam huruf Arab, huruf hijaiyah seperti itu. Jadi itu hanya lucu-lucuan saja, ya. Bikin Viti, siap insya Allah nanti kita buatkan videonya terkait dengan doa-doa yang insya Allah. Coba teman-teman searching ya, ini ada guyonan-guyonan ya. Coba nanti saya carikan. Nanti saya share di grup lah, lucu soalnya. Jadi banyak orang yang nggak paham agama, dikit-dikit, wah ini syirik, ini haram, ini jimat, padahal tulisannya cuma tulisan lucu-lucuan gitu. Doa untuk anak biar mudah belajar, siap Kak Eli ya. Nanti insya Allah kita buatkan videonya. Jadi bukan hanya sekedar doa, tapi nanti saya upload di grup Child Dream, di akun Child Dream. Silakan teman-teman bisa ikuti akun Child Dream ya. Itu khusus pembahasan masalah anak seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar doa. Doa saja tidak cukup, tapi kita perlu melakukan namanya terapi kepada anak biar mereka rajin belajar. Terus kemudian tidak suka membantah, rajin sholat yang paling penting ya. Ini paling penting, rajin sholat, nurut kepada orang tuanya. Nah itu ada perlakuan-perlakuan khusus. Insya Allah nanti akan saya buatkan videonya di akun Child Dream. Seperti itu. Siap Kak Marsi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi ya. Insya Allah kita, wah sudah jam 20.27 nih. Sebentar lagi kita mulai ya. Lancarin dagang, Kak User 3590. Silakan simak VT saya, ada minimal 3 bacaan yang bisa teman-teman hafalkan. Antara lain, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Terus kemudian perbanyak istighfar, lebih bagus lagi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Dan ada doa-doa lain yang cukup panjang. Jadi silakan teman-teman nanti simak VT saya di akun Terapi Langit. Itu insya Allah. Ya, insya Allah nanti teman-teman buktikan harus diiringi dengan keyakinan dan berpikir positif ya. Allah akan melariskan usaha teman-teman. Seperti itu. Child Dream untuk anak berkebutuhan khusus. Iya, betul Kak sekali. Ya, Kak P memang khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Child Dreams. Iya, betul sekali Kak Bawang Putih. Waalaikumsalam Kak Kostania. Allahumma la sahla. Betul sekali Kak Wagini ya. Nanti pencarian tadi untuk doa dipermudah ya, untuk segala urusan. Untuk segala urusan. Teman-teman mau ujian anaknya misalkan ya, anaknya ujian kelulusan sekolah. Kemudian misalkan ada saudara yang ingin ujian CPNS atau apapun itu, atau ingin menghadapi sebuah urusan ya, urusan yang di situ kita butuh sekali pertolongan Allah. Maka doanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Seperti itu. Searchingnya cukup Allahumma la sahla. Nanti akan muncul banyak sekali di Google. Waalaikumsalam Kak Bidan Nur Hasanah. Halaman 14 ditulis tabungan keburukan.
Iya, tabungan keburukan itu kalau di dalam buku ini ya, buku Terapi Langit, kenapa sih kita perlu menulis tabungan keburukan? Bukan untuk kita umbar ya. Bukan untuk kita, di sini ada catatan tabungan keburukan nih. Bukan untuk kemudian kita pamerkan. Karena keburukan itu harus disimpan rapat-rapat. Jangan sampai orang lain tahu. Tapi tujuannya adalah biar kita introspeksi teman-teman. Oh ternyata dosaku hari ini melakukan ini. Ya. Nah makanya disimpan di tempat yang tersembunyi. Kita sendiri yang tahu, masukin lemari, lemarinya dikunci seperti itu. Ya. Dan kalau bisa kasih keterangan depannya dilarang membaca isi dari tulisan ini. Seperti itu. Tujuannya adalah bukan untuk membiasakan keburukan, bukan. Tapi untuk perenungan. Oh ternyata dosaku banyak banget. Yang aneh teman-teman, yang aneh ada seorang peserta, mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Saya bukan bermaksud menyindir siapapun. Tapi ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita. Ada seorang peserta yang curhat begini, Coach, saya bingung hari ini saya berbuat dosa apa. Ini teman-teman, kalau teman-teman nggak heran, teman-teman juga ikut lucu sebetulnya. Ya, saya nggak tahu hari ini saya sudah berbuat dosa apa. Ini ya Allah, berarti ini manusia tanpa dosa. Masya Allah, ini saya yakin masuk surga tanpa hisab ini. Ya, karena apa? Nggak ngerti dosanya apa. Padahal kalau benar-benar serius, ingat dari bangun pagi sampai kemudian mau tidur, itu banyak banget loh dosa yang kita perbuat. Iya kan? Dari mulai kita lupa dengan Allah beberapa saat ini bisa jadi dihukumi sebagai sebuah dosa. Terus kemudian kita menunda sholat gitu ya, padahal sedang dalam kondisi santai, tidak ada urusan yang mendesak, tahu-tahu azan gitu ya, kita dalam hati entar dulu lah, santai dulu. Bisa jadi loh ya, bisa jadi ini dihukumi sebagai sebuah dosa. Kita misalkan nginjek sandal orang lain tanpa sadar, bisa jadi dihukumi sebagai sebuah dosa. Kita misalkan ada pulpen nggak tahu punya siapa, kita ambil buat nulis, bisa jadi dihukumi sebagai sebuah dosa. Ya, terus kemudian tetangga kita melintas, ada orang misalkan melintas di hadapan kita, kita membatin, ada suara-suara walaupun itu hanya sekilas, wah ini orang dandanannya menor, hanya sekilas bisa jadi dihukumi sebagai sebuah dosa. Ya, kita malas membaca Al-Quran bisa jadi dihukumi sebagai sebuah dosa. Ya, betapa banyak sekali, makanya butuh panduan ya, panduan di grup untuk kemudian ada yang memandu kita, karena seringkali kita lupa gitu ya, kita nggak tahu ini dosa nggak sih. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja yang berpotensi menjadi sebuah dosa, mudah-mudahan Allah ampuni. Oke, sudah jam 20.32, kita mulai ya. Kita mulai, silahkan siapkan air 1 ember. Silahkan siapkan air 1 ember untuk meruqyah rumah. Saya yakin banyak yang belum meruqyah rumah loh. Ya kan? Banyak yang belum meruqyah rumah. Karena alasannya nggak sampai lah. Teman-teman beli, waktu itu ada yang memberikan saran pakai tembakan air tuh loh. Pakai tembakan air ya. Ya hitung-hitung kalau punya anak, nyenengin anaknya gitu ya. Pasti seneng tuh. Dek, mamah belikan ini, tembakan air. Murah kok, ada yang 50.000 ya. Jadi semprotan, kalau semprotan yang apa itu, pembersih kaca itu kayaknya nggak nyampe deh. Ada tembakan air ya. Itu kenceng dia, semprotannya bisa sampai ke atas. Atau bisa dicampurkan ke misalkan toren ya. Ke atas tuh, ke toren, terus kemudian disiram pakai selang. Seperti itu. Oke, silakan siapkan air 1 ember untuk meruqyah rumah. Biar rumahnya diruqyah sekalian. Terus kemudian yang punya kendaraan barangkali, nah ini ada kasus ya. Ada kasus kendaraannya itu bau. Kendaraannya bau busuk. Kendaraannya bau busuk, terus kemudian sering kecelakaan, sering nyerempet, sering nabrak orang, sering ditabrak juga. Nah, maka kendaraan itu bisa kena sihir, kendaraan juga bisa kena ain. Maka bisa disiramkan ke kendaraan. Termasuk ke warung-warung teman-teman yang mungkin sepi ya. Kalau rumahnya tingkat, bisa dengan misalkan nggak ada tangga ya. Kalau ada tangga, misalkan naik tangga sedikit,
kemudian dilemparkan, dibungkus pakai plastik kecil-kecil tuh loh, ya, plastik yang bening dibungkus, terus kemudian kita lemparkan aja dengan harapan pecah di atas. Kalau nggak pecah gimana? Ya coba dilubangi pakai jarum, ya, dilubangi yang banyak, biar nanti ketika di atas pun nggak pecah, paling nggak airnya habis. Seperti itu. Live yang tatap muka. Oh iya Kak Aurora, banyak yang ternyata kurang nyaman Kak Aurora. Jadi kita sementara belum kita lanjutkan ya live yang tatap muka. Kalau sedang halangan boleh ikut, silahkan ya. Boleh ikut. Oke, kita mulai. Rumahnya tinggi sekali, Masya Allah. Ini rumah mewah ini. Mudah-mudahan rumahnya penuh keberkahan ya. Penuh keberkahan, membawa keberkahan, bawa manfaat dunia akhirat. Insya Allah. Bisa Kak Dwi untuk meruqyah sepeda motor ya. Termasuk di sini ada mungkin jasa angkut barang, driver, Gojek, Gokar. Nah, itu bisa jadi kena ain sehingga minim pelanggan. Nah, itu bisa diruqyah, meruqyah diri ya, mandi dengan air ruqyah, termasuk motornya juga bisa disiram ya, untuk nyuci motor seperti itu. Oke, bismillah ya. Saya izin minum dulu, haus karena kebanyakan cuap-cuap. Bismillah. Betul sekali, minta tolong Pak Tukang. Atau minta tolong ke jasa apa tuh? Gojek ya. Gojek, Gokar. Pura-pura aja misalkan pesan barang atau antar barang gitu ya. Ketika sudah sampai di rumah dimintai tolong. Kak, tolong dong siramkan ini air, ya, siramkan air di atas genteng. Terus kalau orangnya curiga gimana? Ini buat apa gitu? Takutnya dia ketakutan gitu ya. Ini ritual apa ya Allah itu kan? Khawatirnya dia malah jadi buruk sangka, tapi teman-teman perlu jelaskan dulu ya. Jangan asal nyuruh, jangan asal minta tolong. Karena bisa jadi nanti malah jadi gosip aneh-aneh. Bro, tadi aku dimintain tolong supaya naik genteng, nyiram air, ya, nyiram air ke atas genteng. Nah, maka ini teman-teman perlu jelaskan, jangan sekedar minta tolong. Rumah mewah, Masya Allah Kak Wakini ya, mepet sawah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah limpahkan rumah mewah. Rumah saya juga mewah loh. Rumah saya, teman-teman kalau mau main ke rumah saya itu sudah dilengkapi kolam renang. Keren kan? Silakan teman-teman main ke rumah saya karena sudah dilengkapi kolam renang. Tapi kolam renang yang sistemnya pompa gitu ya. Sistemnya pompa. Tahu ya teman-teman, untuk mandi anak-anak gitu. Oke? Bukan kolam renang beneran. Kolam renang yang pompa. Oke, kita mulai. Bismillah. Untuk ruqyah badan, bagaimana caranya? Siapkan air. Nanti airnya cukup banyak. Betul sekali Kak Elida, kolam plastik. Silakan siapkan air dan airnya silakan diminum. Cukup banyak ya. Yang untuk diminum misalkan ya gelas gede lah. Ini saya contoh yang keliru karena gelasnya ukuran mini. Seperti itu. Ya. Gelasnya ukuran mini, terus kemudian nanti kalau untuk mandi silakan siapkan ember. Kalau besok kemungkinan libur, botol mineral yang gede sekali, jangan yang kecil. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, ya, mulai dengan membacakan air dulu ya. Boleh silakan air hangat. Silakan teman-teman, dekatkan gelas air kita, ya, gelas yang berisi air kita yang sudah kita siapkan ini ke dekat mulut. Kalau untuk anak yang rumahnya jauh, bisa dikirim, saya sedia air ruqyah teman-teman. Nanti bisa dikirim Airu namanya ya, air ruqyah. Itu bisa dikirim kemanapun, insya Allah. Nanti bisa DM ya. Boleh silakan dicampur untuk masak. Yuk kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi gelas dekat dengan mulut. Asyhadu alla
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan bismillah. Terus kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan bismillah, Allahu akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu akbar. Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Kemudian ikuti bacaan saya teman-teman ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tiupkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. Kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Tiupkan. Teman-teman, silakan diminum. Diminumnya seperti ini ya, kalau istilah Jawa nyeruput. Nyeruput wedang atau air panas. Jadi sedikit-sedikit pakai tangan kanan. Ini mungkin mirror ya. Jadi kelihatannya tangan kiri, ini tangan kanan. Pakai tangan kanan. Terus kemudian diminum sedikit-sedikit. Bismillah. Sampai bunyi ya.
Terus kemudian letakkan dulu. Alhamdulillah, apa yang teman-teman rasakan? Kalau terasa pahit, terasa asin, terasa berbau, terasa kental, kemudian nyangkut di tenggorokan, terus kemudian ada yang ganjel, ada yang bergerak, terasa tercekik, ya, pokoknya aneh-aneh lah, maka kemungkinan besar ya teman-teman terkena gangguan sihir, bukan gangguan dari jin yang ada di sekitar kita. Ya, termasuk mual, termasuk manis, ya. Kalau yang terasa segar, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan menjadi sebuah air terapi yang akan memberikan kesembuhan atas izin Allah. Ya, termasuk kelat, ya, panas dan seterusnya, itu merupakan reaksi aneh, bau, ini kemungkinan besar ada gangguan sihir. Ada sihir yang dikirim oleh seseorang, tetapi teman-teman tidak usah fokus mencari siapa pelakunya. Yang paling penting adalah fokus kesembuhan saja. Nah, sekarang kita lakukan ruqyah mandiri. Yuk kita baca bareng-bareng ikrar pemutus, namanya ikrar ya. Ini ikrar pemutus ikatan sihir atau ikatan jin. Karena bisa jadi kita ini punya ikatan yang kita tidak tahu, ada ikatan sihir atau jin yang harus kita hancurkan dengan cara mengucapkan ikrar. Oke, apapun reaksinya, yuk letakkan lagi airnya, jangan dihabiskan dulu ya. Nanti kita minum lagi. Terus kemudian silakan yang ngantuk, yuk yang ngantuk silakan dituang ke tangan ya airnya. Terus kemudian buat usap ini ya, dahi, terus kemudian kening kita diputar sini, matanya bismillah, 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 bismillah. Yang sudah mulai mual silakan dituang, diteteskan ke kedua jarinya, terus kemudian ditempelkan di sini, di tengkuk atas. Sambil ucapkan bismillah, Allahu Akbar, ditekan. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Airnya ada semutnya jangan dimakan. Semutnya diselamatkan ya, diangkat, jangan dibunuh. Diangkat, diselamatkan. Ya, diusap di sini nih, tekan di tengkuk atas ya. Perbatasan antara ini ya, tengkorak dengan leher sini nih, atas. Oke, kalau yang sudah silakan letakkan kembali airnya. Belum terlambat Kak Lavina, masih ada kesempatan. Silakan selamat bergabung. Langsung siapkan air dan mari kita ikrar dulu ya, ikrar dulu. Yuk baca sesuai dengan apa ucapan saya. Silakan ikuti. Ya, yang ganjel di tenggorokan, mual, ikuti. Kita lanjutkan dengan ruqyah mandiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca dengan mantap, dengan keras, dengan penuh keyakinan. Ya, berharap hanya kepada Allah. Kak Nita boleh, sedang berhalangan boleh bergabung. Yuk, baca dengan mantap, dengan keras, dan penuh pengharapan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini, aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Jika ada di badanku gangguan medis ataupun non-medis, baik gangguan sihir, penyakit ain, gangguan jin, baik jin khodam, jin nasab, jin dasim, ataupun jin jenis lainnya. Ya Allah, keluarkan ya Allah. Keluarkan dari badanku. Angkat penyakitku ya Allah. Sehatkan badanku. Kuatkan fisikku. Sehatkan jiwaku. Sehatkan akalku ya Allah. Jika gangguan gaib tersebut tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang panas bagi jin tersebut, sebagai racun yang menghancurkan dan membunuh semua jin tersebut. Khususnya air yang ada di hadapanku ini ya Allah, jadikan sebagai air penyembuh atas izin-Mu dengan melalui ayat-ayat-Mu. Ya Allah, jika di badanku ada sihir yang dikirim
oleh tukang-tukang sihir ya Allah. Kembalikanlah ya Allah sihir ini kepada tukang sihir yang mengirimkannya untuk menjadi pelajaran baginya. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air, tiupkan ke badan kita. Bismillah. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan keluarga besarku dan perbuatan leluhurku. Jika selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, menyembah selainmu, meletakkan sesajen, belajar ilmu kebal, ilmu perdukunan, dan ilmu lain yang menyimpang dari syariat Islam. Ya Allah, aku berikrar, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mengundang jin, baik jin nasab ataupun jin khodam, masuk ke dalam badanku dengan membawa pasukan-pasukannya. Ya Allah, dengan kekuatan ayat-Mu ya Allah, keluarkan jin tersebut ya Allah. Ya Allah, kasihani kami, tolonglah kami. Wahai jin terlaknat, aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Silahkan kamu keluar melalui mulutku. Ya Allah, aku ridho. Aku ikhlas gangguan ini keluar dari mulutku ya Allah. Bismillah, Allah Akbar. Kita baca Al-Fatihah ya. Tempelkan di dada dan perut, kita usap, baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tiupkan ke dada kita dan perut kita. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan kita dan perut kita, ke dada juga. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut. Bismillah. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke perut kita, kemudian ke dada kita. Tarik ke atas teman-teman. Bismillah, sambil baca Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Sampai di dada, tahan dulu. Bagi teman-teman yang punya dendam, punya rasa sakit hati, punya benci, silakan teman-teman maafkan, ikhlaskan, ucapkan kepada diri kita. Bismillah ya Allah, berilah kesabaran, berilah kekuatan untuk memaafkan,
orang-orang yang telah menyakitiku, orang-orang yang telah menghancurkan hidupku, orang-orang yang telah menzolimiku. Aku maafkan mereka ya Allah. Ya Allah, sembuhkan luka batin ini, bahagiakan aku ya Allah. Aku pemaaf, aku penyabar. Aku pemaaf, aku penyabar. Terus kemudian kita bacakan surat Al-Zalzalah. Kalau teman-teman belum hafal, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ke atas teman-teman, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian seperti gerakan mencabut, ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj, ya aduallah. Kemudian dorong ke depan. Lalu batuk-batukan. Ukhruj, ya aduallah. Batuk-batukan, ya. Teman-teman, jaringannya lancar, insya Allah jaringannya lancar ya. Di sini sudah saya pantau dari handphone saya. Kalau misalkan teman-teman bermasalah dengan jaringan, coba pindah ke akun Coach Mufti. Mudah-mudahan di akun satunya lebih lancar karena saya live di 2 akun. Oke, Kak Amoy, ikuti terus ya terapi kita dan nanti masuk ke dalam grup. Ya, masuk ke dalam grup. Jadi terapi kita kombinasi live streaming dan melalui grup. Insya Allah nanti keluhan apapun. Apalagi hanya sekedar GERD, anxiety. Insya Allah bisa kita bantu dengan terapi Al-Quran atas izin Allah. Yuk teman-teman, ya sudah muntah, yang sudah muntah, ya terus usap-usap bagian yang terasa sakit, mungkin masih ada yang ganjel di dada, atau teman-teman yang belum merasakan, atau sensasinya 1001 sensasi, yuk silakan teman-teman diusap di sini ya, diteteskan airnya, diteteskan, terserah, jangan terlalu banyak, terus kemudian ditempelkan di sini nih, di tengkuk. Ya, ditengkuk ya. Silakan diusap ya sambil dengarkan ayat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya adullah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. Al'anuka billa'natillah. Kak Wiza Linova. Insyaallah ya kita bantu dengan ayat-ayat penghancur kanker. Ukhruj iya adullah, ukhruj iya adullah. Karena kanker itu bisa jadi memang disebabkan karena gangguan sihir ya, gangguan jin. Dan banyak sekali alhamdulillah testimoni kankernya sembuh tanpa operasi ya, cukup dengan bacaan ruqyah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Silakan pegang daerah yang sakit ya, teman-teman pegang daerah yang sakit yang ada keluhan. Ukhruj ya adullah fakhruj minha fa innaka rajim al'anuka billa'natillah. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Ya, leher berat silakan teman-teman posisikan ya. Tangan itu memegang daerah yang sakit dan gerakannya itu seperti mencabut ya. Misalkan di sini leher seperti tercekik berat atau ada yang ganjel. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan dulu ya. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. La haula wala quwwata illa billah, tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan. Kemudian letakkan di daerah yang sakit, misalkan leher tadi ya. Cabut, bismillah Allahu Akbar, kemudian dorong ke depan seperti itu. Cabutnya dengan mantap ya, jangan cuma sekedar dielus-elus gitu ya. Kalau bahu, silakan bahu ya. Di sini bahu biasanya menjadi sarang jin nasab, jin dari leluhur kita yang mungkin pernah semasa hidupnya ini berbuat kesyirikan. Ya, silakan tepuk-tepuk, dorong, tepuk-tepuk seperti ini ya. Bisa pakai satu jari, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar seperti ini. Bisa dengan seperti gerakan mencabut. Seperti itu. Kalau tangan misalkan kesemutan ya, seperti ini dipijat, bismillah Allahu Akbar, buang, bismillah Allahu Akbar, buang, bismillah Allahu Akbar, buang ya. Termasuk tadi yang mungkin sakit paru-paru ya, dipegang sini dadanya. Kemudian sakit jantung, pegang jantungnya. Kemudian jangan lupa ya, daerah pinggang teman-teman. Pinggang ya. Pinggang ini seringkali menjadi tempat atau sarang jin nasab ya. Silakan ya, termasuk punggung ya. Terus bagian belikat apapun itu, silakan kalau nggak nyampe, teman-teman pakai semacam tongkat atau mungkin sapu lidi khusus begitu ya. Atau misalkan bisa diciprat-ciprat tuh bagian punggungnya seperti ini, ya. Kemudian ya sakit vertigo silakan kepalanya, ya bisa dipijat, bagian sini dipijat terus ya, pijat, Bismillah, Bismillah, Bismillah dengan menggunakan air, ya. Autoimun silakan Kak Zaza. Airnya nanti diminum secara rutin ya, dan ikuti live-nya secara rutin. Oke. Perut terasa kram berarti kemungkinan kalau bukan jin nasab, jin khodam ya, jin khodam kiriman leluhur. Niatnya mungkin menjaga ya, tetapi ini tetap tidak baik, maka silakan teman-teman yang daerah-daerah yang sakit minta tolongnya kepada Allah ya. Bismillah Allahu Akbar. Jadi kita minta tolong kepada Allah untuk mengeluarkan, karena kita tidak sanggup ya untuk mengeluarkan diri, mengeluarkan gangguan yang ada di dalam diri kita. Maka seperti ini, kalau misalkan gangguannya di perut, Bismillah ya Allah, izinkan ya Allah gangguan ini keluar melalui mulut, seperti itu. Putus-putus pindah akun ya, pindah di akun Coach Mufti. Saya live di 2 akun. Tarik ke atas teman-teman, bismillah, 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 bismillah. Kemudian sampai di tenggorokan, ucapkan ukhruj, ya itu Allah. Batuk-batukan, dorong ke depan. Seperti itu. Ulangi terus-menerus. Karena bisa jadi, pertama jinnya bandel, yang kedua lebih dari 1. Ciri-cirinya, kalau teman-teman mimpi ular, jumlah ularnya mungkin ada banyak, jumlah ularnya mungkin teman-teman ingat ya, ada 3 ular. Maka itu menjadi sebuah pertanda jin yang ada di dalam diri kita itu ada 3. Ya, kalau mimpinya mimpi ular atau mimpi hewan buas.
Seperti itu. Saya sedikit bacakan lagi ya, sambil silakan pegang daerah yang sakit. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Teman-teman, saya bukan ahli tafsir mimpi ya, tetapi saya punya kitabnya. Kitabnya adalah karya Syekh Ibnu Sirin, itu kitab tafsir mimpi yang direkomendasikan oleh banyak ulama ya. Jadi saya belum khatam, belum menyelesaikan bacaan kitabnya karena memang tebal kitabnya. Ada nggak ya? Oh, kebetulan tidak ada. Di tempat saya satunya, di klinik ya. Nah, kebetulan saya punya kitabnya. Itu intinya begini, kalau mimpinya mimpi buruk, itu datangnya dari setan. Mimpinya nggak enak. Yang bisa menilai buruk atau enggak kan diri kita ya. Misalkan mimpi nenek-nenek misalkan yang wujudnya menyeramkan, maka kemungkinan itu adalah bentuk jin yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Maka komunikasikan ya. Jadi niat jin masuk ke dalam diri kita itu ada beberapa niat. Niatnya yang pertama bisa jadi membantu kita. Itulah jin khodam ya. Maka kita perlu sampaikan. Untuk membuatnya kecewa, membuatnya tidak mau tinggal di badan kita, kita harus ucapkan, aku tidak lagi butuh bantuanmu. Ya, karena banyak di antara kita yang merasa nyaman, ada jinnya, ya merasa keren. Ada loh orang-orang seperti itu. Wah, nggak apa-apa lah, biarin dalam diriku ada jinnya. Maka ini yang menghalangi jin itu keluar. Seperti itu. Ya, maka teman-teman ucapkan, aku tidak butuh bantuanmu, wahai jin Ragnar. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Tiupkan, kemudian tarik atas, terus kemudian batuk-batukan. Ukhruj ya Allah. Seperti itu. Ya, mimpi buruk jangan diceritakan. Ya, intinya banyak sekali mimpi-mimpi saya belum bisa mentafsirkan ya, karena memang tidak bisa secara sembarangan tafsir mimpi. Intinya kalau buruk itu dari setan dan jangan diceritakan. Oke teman-teman, silakan diminum ya. Nah, termasuk mimpi keranda, mimpi mayat ini merupakan gangguan jin ya, gangguan jin yang insya Allah dengan perantara terapi Al-Quran mudah-mudahan nanti akan bisa membaik kalau misalkan efeknya jadi sakit atau masalah rumah tangga atau rezeki yang sempit. Itu insya Allah dengan rutin mempraktikkan terapi Al-Quran, insya Allah nanti rezekinya makin lancar ya. Testimoninya banyak sekali teman-teman. Terus kemudian sakit di badan mulai sembuh dan konflik dengan keluarga mulai bisa terurai dan mulai damai ya. Termasuk ular ya. Ular, mimpi apapun terkait ular itu sudah pasti berhubungan dengan jin, berhubungan dengan sihir. Seperti itu. Oke, kalau asam lambung bisa jadi ada gangguan jin nasab ya, gangguan jin nasab yang dioles. Silakan teman-teman dioles airnya ke pinggang dan punggung. Punggung kalau nggak nyampe minta tolong saudaranya atau pasangannya atau orang tuanya ya untuk mengoles air ke punggung nih kalau nggak nyampe. Yuk silakan diminum 3 kali tegukan. Bismillah tegukan yang pertama. Alhamdulillah tegukan yang kedua. Bismillah. Kemudian tegukan yang ketiga. Bismillah. Ledakan di atas rumah ini kemungkinan ada pertanda sihir ya. Sihir kiriman ada kemungkinan, tapi dicek dulu dipastikan. Kalau memang benar-benar nggak ada apa-apa, nggak ada petasan, nggak ada anak yang main petasan, maka silakan gentengnya disiram dengan air ruqyah. Ya, gentengnya disiram dengan air ruqyah, 1 ember begitu. Kak Sairah, teman-teman yang merasa ada gangguan cukup menurut kita mungkin sudah sangat-sangat parah begitu ya, dan harus segera mendesak diselesaikan,
silakan japri ya, silakan DM. Karena kita butuh untuk diagnosa lebih lanjut. Jangan buru-buru menyimpulkan itu sihir kiriman. Jangan buru-buru nuduh orang lain ya yang mengirim sihir kepada diri kita. Yang ada nanti malah gangguannya double. Suudzon terhadap saudara kita itu juga akan mendatangkan gangguan jin. Jadi jangan buru-buru menuduh adanya orang yang mengirim. Oke teman-teman, masuk ke dalam grup yuk biar terapinya tuntas ya. Jadi terapi Al-Quran saja tidak cukup teman-teman. Terapi Al-Quran saja tidak cukup kalau kita belum membereskan hati kita. Saya punya kitabnya ya. Kitabnya di mana ya? Kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni wa Syaitan. Ini kitab dari Timur Tengah karya Syekh Wahid Abdussalam Bali. Ternyata di dalamnya itu kan membahas tentang sihir, kemudian terapi ruqyah, solusinya menghancurkan penyakit macam-macam aneh-aneh. Ternyata itu mayoritas pembahasannya itu masalah hati. Jadi jangan suudzon, ya, jauhi perbuatan-perbuatan yang haram, terus kemudian tegakkan sholat berjamaah di masjid khusus yang laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan sholat di rumah ini lebih baik, tetapi kemudian di awal waktu. Terus kemudian kurangi cinta dunia, bahkan hilangkan ya. Kalau kita nggak bisa meninggalkan dunia, ya paling tidak meninggalkan sedikit-sedikit. Merasa santai ya. Ini semua penyebab gangguan jin. Semakin menguat. Ya, merasa santai, merasa aman dari azab Allah. Senang banget dengerin musik-musik yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ini semuanya yang menghambat penyembuhan Al-Quran itu ternyata dari diri kita. Dari kitabnya mana ya? Nggak ketemu, biasanya saya siapkan loh. Jadi isinya cuma itu. Jadi sebanyak apapun kita terapi ruqyah, mau 1000 kali kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau kita nggak membereskan diri kita, ya kita senang dengerin musik, terus kemudian santai-santai dengan kehidupan ini, suka nunda sholat, suudzon gitu ya, cinta dunia, terus benar-benar tidak bergantung kepada Allah. Itu yang dibahas di kitab itu. Itu ternyata itu yang akan menghalangi kesembuhan. Maka teman-teman, tidak cukup ya terapi melalui live streaming, tetapi yang paling penting terapi melalui grup. Yuk, silakan teman-teman komentar siapa yang belum masuk ke dalam grup. Grup Wawa. Grup Wawa dan grup WW. Ya, pengapuran Kak Astuti, japri ya. Airnya diusap ke punggung rasanya panas. Iya, kemungkinan ke B Collection kemungkinan ada jin nasab. Ya, karena biasanya jin nasab itu seringnya ada di punggung dan pinggang. Yang biasanya efeknya yang kita rasakan itu seolah seperti asam lambung dan anxiety, kecemasan. Gitu ya. Oke, grupnya bayarnya pakai doa ya. Grupnya bayarnya pakai doa. Doanya doa apa? Doa kepada seluruh member Terapi Langit. Doakan agar sehat, agar lancar rezeki, agar keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, ya. Terus kemudian agar hidupnya tenang, diselesaikan berbagai macam masalah kehidupan. Nah, karena betul, ya. Silakan teman-teman bisa mengkaji lagi hukum musik. Waktu itu sempat heboh ya. Hukum musik itu gimana gitu kan. Ada ulama yang kemudian mengharamkan secara mutlak ya. Tanpa alasan ini itu pokoknya haram mutlak. Ada yang kemudian membolehkan dengan syarat ya. Dengan syarat misalkan syairnya berisi syair-syair yang positif, bukan berisi syair yang berisi kemaksiatan. Terus kemudian tidak ada unsur alat-alat musik di situ. Istilahnya nasyid ya, seperti yang dendangkan oleh Syekh Misyari Roshid. Beliau juga bernasyid tetapi tanpa alat musik. Nah, silakan teman-teman nanti bisa mengambil hukum yang mana, tetapi berdasarkan sedikit pengalaman ya, ternyata musik itu menjadi makanannya setan. Ya. Teman-teman ya, pernah ada kasus meruqyah seseorang, ternyata setannya ngomong seperti itu. Jadi makanan setan itu musik dan rokok salah satunya seperti itu. Terus kemudian air hangat boleh silakan. Oke, yang masuk ke dalam grup silakan di sini ya.
ini pojok kiri atas ditekan seperti ini. Terus kemudian, nah betul ya, ada. Nah sekarang mulai aneh-aneh tuh, ada sholawat dipakai koplo, jadikan dangdutan begitu ya. Terus kemudian ya aneh-aneh lah. Silakan teman-teman masuk ke sini ya. Untuk masuk ke dalam grupnya silakan diklik di sini. Ditekan ya pojok kiri atas yang ada logo Terapi Langit tuh. Ada foto profil saya, ditekan. Nah, kalau muncul seperti ini, silakan ditekan, diklik. Nah, maka menuju bio profile. Teman-teman yang belum saya tanggapi komentarnya, mohon maaf, silakan langsung saja kirim pesan di sini ya, konsultasi. Konsultasinya gini, Coach, saya mau konsultasi gitu ya. Terus kemudian silakan kirim pesan. Gitu. Terus kemudian kalau yang ingin masuk ke dalam grup ya, silakan ke sini tekan terapilangit.com seperti itu. Ya. Kak Laila senang dengan menggunakan musik. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk menghindari itu. Ya. Silakan teman-teman bisa mempertimbangkan ya. Misalkan bisa di rumah, terus kemudian apakah perlu dengan menggunakan musik. Kan sebetulnya kita untuk olahraga pun tanpa musik pun sebetulnya kan juga kita masih bisa bergerak gitu kan. Cuman kadang hawa nafsu kita yang kemudian mengatakan nggak enjoy, nggak asik gitu ya. Sulit menyesuaikan irama dan seterusnya. Oke teman-teman, di sini ya, masuk ke yang atas. Kaki kanan ibu jari gerak ketarik. Kak bawang putih coba diurut jari-jari tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya agar bisa muntah. Ada yang ini ya, mengganjal ya. Kak Makjun Lover, coba minta tolong kepada Allah, ya Allah, jika ada gangguan sihir di badanku, jika ada gangguan jin, gangguan ghaib, keluarkan ya Allah melalui mulut. Tepuk-tepuk, bismillah, Allah Akbar. Batukan, seperti itu. Coba maafkan, ya. Bisa jadi penghambat kita nggak bisa muntah. Jadi muntah itu tidak wajib sebetulnya ya. Cuma salah satu cara keluarnya sihir, keluarnya penyakit, gangguan jin yang ada di dalam badan kita, itu salah satu caranya adalah dengan muntah. Nah, yang menghalangi keluarnya gangguan jin itu bisa jadi hati kita yang sulit memaafkan. Coba renungkan. Barangkali masih nyimpan dendam, ya, masih nyimpan rasa sakit hati, maka dimaafkan dulu. Dipaksakan. Walaupun berat, coba paksakan. Yang penting ngucapin dulu, walaupun hati belum ridho. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakiti aku. Mungkin kecewa dengan suami, atau mungkin ada pihak ketiga yang menyakiti atau menghancurkan rumah tangga. Ini menjadi penghambat nih. Ya, jadi penghambat, kita nggak bisa muntah tuh. Walaupun muntah nggak wajib ya. Tapi salah satu cara keluarnya gangguan sihir, gangguan jin, gangguan penyakit yang ada di dalam badan, itu dengan muntahan. Banyak kasus muntah darah, muntah oli, muntah sesuatu yang berwarna kuning, lendir, aneh-aneh. Nah, itu penyakit. Ya. Oke, teman-teman. Yuk masuk ke dalam grup ya. Saya tunggu masuk ke dalam grup. Nanti teman-teman bisa tahu nomor WhatsApp saya di grup. Nanti bisa konsultasi secara langsung. Seperti itu. Kak Nizar, speech delay, ya termasuk di dalam grup ya. Nanti kita bantu dengan terapi Al-Quran. Seperti itu. Oh ya, izin menginformasikan teman-teman, bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti terapinya secara rutin, apalagi nanti live-nya sebagai informasi ya, live-nya kita jeda, sehari live, sehari libur, karena saya harus membagi jadwal untuk agenda-agenda yang lain. Jadi malam ini live, besok kemungkinan libur, Selasa kita live lagi, malam dan paginya ya, Selasa pagi jam 6, Selasa malam jam 20 WIB, kemudian Rabunya libur, Kamis kita live lagi, Jumatnya libur, Sabtu kita live lagi. Seperti itu ya. Kalau live jadwalnya jam 6 pagi dan malam jam 20 WIB. Nah, kalau teman-teman ingin mempraktekkan secara mandiri, ya teman-teman bisa miliki buku 7 metode terapi langit. Ini buku tulisan saya yang saya tulis berdasarkan kisah ajaib yang saya alami, dan ini sudah dipraktekkan ribuan member terapi langit. Ya. Jadi ini bukan buku motivasi, tetapi memang buku terapi teman-teman. Ada 7 terapi yang bisa kita praktekkan, dan ini yang sebagian akan kita praktekkan di grup ya. Kita akan praktek di sini biar kita bahagia. Gimana caranya? Karena seringkali masalah hidup itu muncul dari
pikiran yang stres, batin yang tertekan. Ini jadi masalah yang berkelanjutan. Dan itu yang menjadi sumber datangnya gangguan jin. Ya, seringkali jin itu kasihan terhadap kita dan ingin nemeni. Jadi seringkali kita yang mengundang gangguan-gangguan jin tersebut. Nah, teman-teman, ini hanya 167, teman-teman dapat 4 ya. Kuantum doa itu kan ada panduannya ya. Jadi kuantum doa itu kita berdoa di waktu yang tepat, di waktu yang mustajab ya. Ini sudah saya sebutkan di sini ada 12 waktu. Terus kemudian fokus doakan orang lain. Nah, ini yang dahsyat ya, dan seringkali kita mengabaikan doa kepada orang lain. Coba teman-teman praktekkan sebulan aja. Begitu keluar rumah, doakan orang yang kita lihat. Lihat tukang becak, doakan. Lihat tukang soto, doakan. Lihat orang lagi berangkat kerja, doakan. Jangan hanya fokus doa diri kita, tapi fokus doakan orang lain. Itu dahsyat teman-teman. Efeknya luar biasa. Rasakan keajaiban akan datang. Ya. Nah, itu salah satunya dibahas di buku ini. Kuantum doa. Cara dapat bukunya nanti teman-teman secara mandiri. Ya, secara mandiri bisa menuju ke showcase. Harganya 167, dapat 4. Kak Filzi, muntah pasir. Siapa yang muntah pasir? Ini kalau atau memang sudah kejadian. Kalau muntah pasir itu kemungkinan memang sihir. Ya, sihir yang memang targetnya kemungkinan dari jenis sihir sufli. Sihir sufli itu adalah sihir yang memang mematikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa dihancurkan melalui perantara ayat-ayat Al-Quran. 167 dapat 4 buku. Pertama buku panduannya full color sehingga tidak membosankan. Kemudian ada buku ini ya, ada buku prakteknya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca tapi dipraktekkan. Prakteknya menulis. Dan banyak sekali penelitian tentang kekuatan menulis itu luar biasa. Untuk kesehatan, kewarasan jiwa kita. Seringkali kita kan butuh jiwa yang waras ya. Kemudian ada buku saku ayat ruqyah dan ada buku saku zikir pagi sore. Nah, semuanya ini senjata yang lengkap untuk bisa menangkal sihir, untuk bisa membantu menyelesaikan semua masalah hidup. Jadi masalah hidup yang bisa kita bantu di sini ada penghalang rizki, ada konflik keluarga, ada hambatan karir, terus kemudian problematika anak berkebutuhan khusus, bisa COD Kak Wani, ya Kak Wani Winah, nanti bisa COD, dan kalau nggak bisa berarti masalahnya di akun, nanti kita bantu secara manual, gitu ya. Terus teman-teman yang membutuhkan serum, kita juga punya serum ruqyah ya, Moves Brightening Serum, ini stoknya tinggal sedikit kalau tidak salah. Terus ada parfum ruqyah juga dan banyak lagi yang lain ya, intinya dari kebutuhan produk ujung rambut sampai ujung kaki, insya Allah kita sedia produk terapi langit. Dan keuntungannya teman-teman, insya Allah sangat bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren yang kami kelola. Pondok pesantren ini banyak santri dari kalangan duafa ya, dan anak yatim yang mereka menghafalkan Al-Quran dan belajar Islam. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah CO. Insya Allah sangat bermanfaat bagi operasional pondok pesantren kami. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak Wina. Silakan bisa DM ya. Caranya begini. Mau DM atau kita bantu secara manual. Kak Grianisa untuk bipolar. Untuk bipolar nanti konsultasi dulu ya. Silakan konsultasi dulu. Saya tunggu DM-nya. Seperti itu. Ya, Kak Ayu Farida, anxiety nanti sementara bisa ikuti rutin live-nya dan masuk ke dalam grup. Yuk, yang masuk ke dalam grup silakan klik di sini. Pencet. Kemudian muncul begini. Kalau nggak muncul begini berarti salah pencet tuh. Terus kemudian diklik. Nah, teman-teman yang ingin konsultasi silakan kirim pesan ke sini. Yang ingin membutuhkan produknya, silakan di sini ada tombol belanja ya. Nah, silakan teman-teman cari saja secara mandiri. Ada serum, ada buku, ada madu untuk anak ya. Ada madu khusus GERD dan anxiety, ada sabun brightening, ya ada parfum ruqyah dan seterusnya. Intinya dari semua kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ada. Dan bagi yang ingin konsultasi, saya tunggu beneran loh ya. Karena seringkali di komen-komen banyak sekali yang konsultasi. Perasaan banyak yang belum saya jawab. Sudah saya tunggu DM-nya, kok nggak DM gitu kan. Ini kayaknya tadi banyak yang konsultasi, ternyata nggak DM. Atau barangkali teman-teman belum paham ya cara DM ya.
Ya, saya tunjukkan cara DM. Cara DM nih, perhatikan teman-teman. Cara DM itu direct message ya, atau kirim pesan ke akun saya ini. Jadi pojok kiri atas ditekan sampai muncul begini. Nih, kalau kalau salah pencet nggak muncul, sampai muncul begini. Terus kemudian, nah ini loh ada tulisan pesan teman-teman. Kalau teman-teman belum follow, biasanya ini warnanya merah. Teman-teman follow dulu agar teman-teman dapat nanti updatean ya, banyak ilmu yang akan saya share. Ada amalan-amalan, ada doa untuk agar rizki lancar ya, doa penangkal sihir dan seterusnya. Ini teman-teman nanti dapat notifikasi. Seperti itu ya. Dan untuk DM silakan kirim pesan di sini. Seperti itu. Oke, saya tunggu teman-teman DM-nya dan sampai ketemu hari Selasa ya, Selasa pagi. Terima kasih Bunda Haja Suharnik, mudah-mudahan paketnya bermanfaat. Kita ketemu Selasa, seharusnya kalau teman-teman masuk ke dalam grup nanti ya bisa konsultasi kapanpun ya. Nanti kalau pas butuh jawaban yang panjang saya jawab dengan voice note. Seperti itu. Oke ya. Sehat selalu teman-teman. Ya, sehat selalu, sukses dunia akhirat, lancar rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kak Berkah Jaya untuk beli apa? Silakan ke sini ya. Bisa DM atau ke Mandiri di sini, di showcase nih. Di showcase, di tombol belanja, masuk ke sini. Oke? Kalau mau ke dalam grup, masuk ke sini ya. Masuk ke sini nih. Ada tulisan terapilangit.com tuh. Diklik saja. Oke teman-teman. Saya akhiri dengan pantun ikan arwana, ikan emas, ikan gurame, ikan hiu. Itulah nama-nama ikan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.